wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya, sudah lengkap ya ini ya. Ya. Bagaimana setelah istirahat tadi, sudah segar? Sudah makan siang? Sudah menjelang sore, Bu. Oh iya, mungkin ada yang telat makan barangkali ya. Baik, semoga kita dalam keadaan sehat semuanya ya ibu-ibu. Untuk sesi selanjutnya ini nanti kita akan belajar tentang penyampaian penerapan dampak positif. Berikut akan saya share screen dulu untuk kegiatannya. Ya, sudah tampak ya ibu-ibu. Maaf ini sinyal kami kurang bagus, saya minta tolong ini tadi untuk men-share screen. Yang pertama tujuan kita adalah menjelaskan rencana penyampaian penerapan disiplin positif dari yang sudah ibu-ibu terapkan nanti di lingkungan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah ibu-ibu dapat memperbarui rencana penerapan disiplin positif berdasarkan umpan balik pengajar praktik ataupun JKT lain. Jadi nanti setelah kita diskusikan, nanti ibu-ibu dapat memperbarui rencana penyampaian penerapan disiplin positifnya. Untuk kegiatannya, apa yang sudah Anda pahami tentang penerapan disiplin positif dari materi modul DMX yang sudah Anda pelajari, dan yang kedua adalah bagaimana rencana penerapan disiplin positif yang akan Anda lakukan di lingkungan Anda. Jadi nanti di sini saya akan membagikan Google Slide, nanti bisa Ibu edit di situ, Ibu sampaikan pendapat dari Ibu masing-masing. Kemudian penutupnya nanti Ibu akan mengisi secara individu form RTL, nanti akan saya bagikan juga share Google Form-nya dan akan dibahas lagi saat pendampingan kita selanjutnya, jadi saat kita bertemu di sekolah ibu-ibu. Dan yang ketiga nanti kita akan refleksi. Baiklah, kita masuk ke kegiatan inti. Nah, akan saya bagikan link untuk mengerjakan yang kegiatan kali ini. Sebentar ya, di kolom chat bisa Ibu klik linknya, itu nanti untuk lembar kegiatan dampak positifnya pada pertemuan kali ini. Silahkan Ibu klik dulu. Bagaimana Ibu bisa buka? Mana Bu Ari, bisa untuk mengakses link? Sudah? Ya, monggo nanti segera diisi saja, disesuaikan dengan nama masing-masing ya. Di situ sudah saya sediakan dua slide untuk masing-masing nama. Yang bawah adalah pengertiannya, yang atas pengertiannya, yang bawah itu tentang penerapan dari Ibu semuanya. Silakan. Ada yang mungkin masih belum bisa membuka linknya? Bu, itu antara link yang pertama dan kedua itu bedanya apa ya Bu? Itu ada pemantik pertanyaannya, di atasnya sudah saya sediakan untuk pertanyaan pemantiknya di situ. Yang pertama apa yang Anda pahami tentang penerapan disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah penerapannya. Sudahkah Ibu Api? Sudah Bu. Terima kasih. Butuh berapa menit lagi kira-kira Ibu?
Mungkin ada yang masih kesulitan? Boleh sampaikan. Saya sudah, Bu. Oh iya, bisa disampaikan Bu Khair untuk yang pertama dulu, apa yang sudah Bu Khair pahami penerapan disiplin positif. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Apa yang sudah saya pahami tentang penerapan disiplin positif adalah bahwa disiplin positif itu jika diterapkan akan membawa dampak positif bagi seseorang. Dalam hal ini dampak positifnya untuk siswa. Kemudian bagaimana rencana penerapan disiplin positif yang akan saya lakukan di lingkungan saya? Saya akan membuat peraturan atau apa nanti diluruskan ya Bu ya, ini istilah peraturan ini yang disepakati bersama dengan murid sehingga menjadi keyakinan kelas dan akan membawa dampak yang positif tadi ke baik guru maupun siswa, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran akan terasa nyaman, tidak ada yang ya merasa merdeka ya, tidak tertekan dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu, bagus sekali ya apa yang disampaikan Bu Khair. Tapi boleh saya ingin bertanya lagi Ibu? Monggo, Bu. Saya ingin memperjelas disiplin yang berdampak positif bagi siswa tersebut kira-kira apa Bu Khair? Misalnya ketika sudah disepakati untuk mengumpulkan tugas pada hari Selasa atau hari apa gitu, sudah disepakati bersama, tentunya anak-anak akan berupaya untuk mengumpulkan tugas tersebut di hari itu. Jika ada yang tidak mengumpul di hari itu, maka siswa tersebut akan mendapat konsekuensi logis dari yang sudah disepakati. Kira-kira seperti itu, Ibu? Oh iya, terima kasih Bu Khair. Kemudian berarti ini ada kaitannya dengan yang slide kedua ya Bu Khair ya, tentang penerapannya. Jadi nanti Ibu akan membuat peraturan yang disepakati bersama murid sehingga menjadi keyakinan. Mungkin dari ibu-ibu yang lain, Bu Suwarti, Bu Api, dan Bu Tentrem, yang untuk slide yang kedua ini mungkin bisa membantu saya menjelaskan apa yang dituliskan oleh Ibu Khair, membuat peraturan yang disepakati bersama murid sehingga menjadi sebuah keyakinan. Enggak Bu Tentrem atau Bu Api ataupun Bu Ning, silahkan. Coba saya menambahkan sebentar ya. Jadi sama Bu Khair ditulis membuat peraturan yang disepakati bersama dengan murid sehingga menjadi keyakinan kelas. Jadi benar di kelas tersebut peraturan yang dibuat, kalau dulu istilahnya aturan atau tata tertib ya, tapi tata tertib itu kan dulu pikiran kita cuma bergerak dari atas ke bawah tanpa suara-suara dari bawah bagaimana peraturan itu dibuat. Tapi di sini dengan keyakinan kelas tersebut, anak membuat peraturan sendiri, tentu saja yang diarahkan oleh gurunya, sehingga peraturan tersebut dibuat dan disepakati bersama, yang itu disebut dengan keyakinan kelas. Mungkin itu Bu penjelasan dari saya. Iya, terima kasih sudah jelas sekali Bu Api. Jadi ini adalah bukan sebuah peraturan seperti tata tertib yang dulu berlaku di kelas-kelas kita sebelum ada guru penggerak ini ya Ibu-Ibu. Jadi ini berangkat dari sebuah kesepakatan kelas yang kemudian diyakini akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang disepakati bersama untuk dilaksanakan, tentu saja dengan konsekuensinya yang ada, tetapi di sini konsekuensi yang sesuai dengan kesepakatan. Seperti itu ya Ibu-Ibu ya. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan atau bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Sudah cukup Bu untuk yang Bu? Lanjut. Ya, silakan monggo siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Bu Tentrem mungkin? Ini atau yang slide kedua, Bu. Dua-duanya langsung. Oh iya. Ya. Oh, baik. Baik, betul Ibu. Jadi kalau menurut saya memang
yang sudah saya pahami tentang penerapan disiplin positif, bahwa di situ dalam disiplin positif itu menurut saya memang tidak ada hukuman. Ya, jadi sepertinya hampir sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Hoir, bahwa kita itu tidak boleh menghukum anak, tapi kita bisa melihat kembali apa yang sudah dilakukan anak, dan anak itu harus melakukan konsekuensi logis terhadap apa yang sudah dia lakukan atau kesalahan yang sudah dia lakukan. Kemudian yang akan saya terapkan itu juga sama, jadi saya akan memulainya dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini bukan peraturan yang dibuat oleh guru, tapi oleh guru dan siswa disepakati, kemudian diyakini untuk dilaksanakan bersama. Seperti itu, Ibu. Dan mungkin ada yang mau saya tambahkan di situ, Bu. Jadi tadi kalau saya bicara tentang hukuman, mungkin ada tentang penghargaan ya. Jadi penghargaan juga tidak boleh sembarangan diberikan, karena penghargaan itu tidak semuanya bisa berdampak positif. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu Suwarti. Jadi tadi intinya adalah bahwa di situ tidak ada hukuman. Kemudian yang slide kedua adalah hampir sama dengan yang disampaikan Bu Hoir. Di situ adalah adanya kesepakatan kelas, begitu ya Bu. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bu Hoir, Bu Tentrem ataupun Bu Api? Cukup Bu, sudah jelas. Oh ya, bisa kita lanjut? Lanjut Bu. Ya lanjut, boleh. Silakan untuk siapa dulu, Bu Api atau Bu Tentrem, Bu Hoir? Masih unmute sepertinya, Bu. Unmute. Masih unmute. Bu. Ya, sudah Bu, sudah ketemu. Untuk tugas saya yang pertama, bahwa di sini yang saya pahami tentang penerapan disiplin positif, bahwa disiplin positif itu tidak bisa langsung diterapkan, dalam artian itu perlu pembiasaan Bu. Jadi tidak hanya sekali kita bertindak kemudian itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi itu harus merupakan suatu pembiasaan. Kemudian kaitannya dengan tadi sudah disebutkan oleh ibu-ibu sebelumnya, jadi rencana penerapan disiplin positif di sekolah itu kaitannya dengan kami membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama. Itu Bu, terima kasih. Baik Bu Tentrem, bagus sekali yang disampaikan. Tadi Ibu menyampaikan bahwa tidak bisa langsung dilaksanakan, tetapi harus melalui pembiasaan. Demikian ya Ibu. Untuk yang penerapannya masih sama dengan yang sebelumnya tadi, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Mungkin ada tambahan Bu Hoir, Bu yang lainnya? Kuning, Bu Api? Cukup. Cukup jelas ya? Wah, di sini sudah Jelas Bu, jelas. pinter-pinter semuanya ini. Bisa dilanjut untuk selanjutnya, monggo siapa, Bu Hoir atau Bu Api? Bu Api. Ya, Bu Api yang belum, monggo Bu Api. Terima kasih. Menurut saya tadi karena giliran terakhir ya Bu, jadi sudah disampaikan pada teman-teman, dan tadi sudah saya sampaikan juga bahwa penerapan disiplin positif adalah disiplin yang dilakukan berdasarkan keyakinan kelas. Karena berdasarkan keyakinan kelas, maka mereka melaksanakan dengan senang hati. Itu Bu. Untuk yang penerapannya Bu Api? Oh ini penerapannya. Untuk yang pengertiannya? Mungkin itu sekaligus menjawab penerapannya Bu. Ya. Oh jadi jadikan satu slide begitu ya. Baik Bu, berarti intinya untuk yang coba intinya adalah ketika terbentuk sebuah disiplin positif yang berawal dari keyakinan kelas, maka sesuatu itu akan dilaksanakan dengan senang hati. Begitu ya Ibu ya? Iya, betul. Ya, ada tambahan mungkin Bu Api atau yang lainnya? Sudah cukup? Cukup. Sudah. Baiklah, untuk pertemuan kali ini sepertinya sudah kita lalui bersama. Bagaimana kita memahami penerapan disiplin positif dan bagaimana penerapan disiplin positif yang akan Ibu-Ibu lakukan di lingkungan Anda. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan bisa Bapak bisa Ibu-Ibu
sampaikan kesimpulannya dari apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini. Monggo mungkin salah satu. Saya coba Bu. Oh ya, monggo Bu Tendra. Iya, kaitannya dengan disiplin positif bahwa itu harus berasal dari hati, keyakinan gitu ya, sehingga kita melaksanakan tidak dengan beban, kemudian itu perlu dibiasakan. Nah, bentuk penerapannya misalnya kaitannya dengan murid yaitu pembuatan keyakinan kelas untuk disepakati bersama sehingga kelas menjadi nyaman dan kondusif ketika pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Bu Tendra. Jadi saya garis bawahi bahwa di sini pengertiannya adalah menerapkan sesuatu yang positif dengan hati keyakinan, dan itu tidak bisa langsung instan tetapi melalui pembiasaan yang nanti akan menimbulkan rasa senang hati dalam menjalankannya. Begitu ya Bu. Kemudian untuk penerapannya itu kita menggunakan kesepakatan kelas, bukan berdasarkan hukuman ataupun tata tertib yang nanti akan menjadi awal sebuah keyakinan kelas. Demikian Ibu, apakah bisa diterima untuk materi ini atau mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Sudah Bisa cukup? diterima kok Bu. Ya, Ya, sudah sangat bagus. Ya. Baiklah, nanti saya akan membagikan link untuk RTF-nya, tindak lanjut dari Bapak Ibu, dan nanti akan kita bareng-bareng belajar ketika nanti pendampingan di sekolah masing-masing. Nanti akan saya kirim linknya Google Form, kemudian sebentar saya kirim dulu saja ya untuk linknya. Nah, ini adalah linknya untuk RTL-nya, ibu-ibu nanti bisa diisi setelah ini. Dan yang terakhir ini, mari kita, mungkin perlu kita refleksi ya kegiatan pada hari ini. Bagaimana ibu-ibu rasanya setelah mengikuti kegiatan ini? Sudah gimana? Menyenangkan. Menyenangkan. Meskipun cuaca hujan ya Ibu. Untuk materinya bagaimana kira-kira Ibu? Sangat bermanfaat Bu, kita terapkan dalam pembelajaran di kelas sehari-hari. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk refleksi ini tentang perasaannya mungkin Ibu-ibu? Ada yang ingin bersedih, ikon, kasih ikon mungkin yang menangis atau apa, kira-kira seperti apa kalau ada love ini. Terima kasih Bu Kuning. Berarti yang lain insya Allah juga kita senang ya mengalami pembelajaran pada siang hari ini. Baiklah ibu-ibu, saya kira cukup untuk, oh iya ini ada yang jempol, ada like itu Bu Api, terima kasih. Untuk pembelajaran siang hari ini kita cukupkan. Dan tetap semangat ibu-ibu, semoga perjalanan pendidikan guru penggerak yang baru ibu-ibu jalani nanti berjalan lancar sampai pada titik ibu-ibu C-nya hilang menjadi guru penggerak. Amin. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.